Pemirsa, mengapa kaum perempuan rentan terhadap berbagai kejahatan termasuk pembunuhan? Kepolisian Indonesia pun pernah mengungkapkan selama tahun 2023 telah menerima 21.768 perkara kejahatan terhadap perempuan dan juga anak. Dari jenisnya, salah satu kejahatan yang dilaporkan ke polisi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 5.555 perkara dan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.636 perkara dan lebih dari 600 perkara tindak pidana kekerasan seksual. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala. Selamat pagi Profesor. Selamat pagi Prof. Dalam sepekan terakhir kita ketahui bersama sudah banyak kasus kriminal yang terjadi, mulai dari kasus ada mayat mutilasi, kemudian mutilasi dalam koper. Bagaimana Prof melihat fenomena ini? Ini membenarkan ya bahwa wanita itu atau perempuan itu memang lemah secara fisik, lalu perseptual, artinya memang seringkali wanita mempersepsikan dirinya sebagai lemah, dan relasional, artinya dalam rangka hubungan dengan orang lain itu lalu lemah sehingga lalu mudah menjadi korban. Dan kalau kemudian konteks pembunuhan yang terjadi, saya kira itu mengkonfirmasi ya anggapan bahwa wanita memang lemah, dan oleh karenanya perlu di-empower, perlu diperkuat. Negara perlu memperkuatnya dengan cara membentuk Komnas Perempuan misalnya. Demikian juga membentuk undang-undang yang lebih pro pada perempuan dan anak. Dan juga kemudian memberikan satu perlakuan-perlakuan ya, yang dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan seterusnya yang lebih sensitif pada situasi korban. Nah, itu adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Demikian. Ya, Prof, apakah karena tadi ada anggapan bahwa perempuan itu rentan dan juga lemah sehingga korbannya kebanyakan dalam beberapa waktu terakhir ini adalah perempuan, Prof? Ya, boleh dibilang itu kebetulan ya. Karena juga di pihak lain begini, justru karena menyadari bahwa dirinya lemah, demikian juga anak-anak ya, maka lalu kemudian mereka lalu cenderung lebih menghindari untuk masuk dalam situasi high risk situation atau situasi yang berisiko tinggi. Anak-anak wanita biasanya tidak mau lagi pergi keluar rumah pada waktu malam sendirian. Kalaupun harus keluar rumah pada waktu malam, perginya rame-rame. Kalaupun pergi rame-rame juga diusahakan untuk tidak ke tempat-tempat yang bisa kemudian menjadi korban kejahatan kekerasan misalnya. Nah, maka langkah-langkah untuk menghindari itu kemudian membuat lalu sebetulnya secara jumlah, secara populasi, itu perempuan dan juga anak terlindungi sebetulnya. Tadi data sudah memperlihatkan bahwa misalnya sebagai contoh, hanya 2.000 perempuan menjadi korban, padahal total jumlah perempuan di Indonesia sekitar 45 juta. Itu kan artinya, lebih daripada itu ya, kita bicara 50% daripada bangsa Indonesia, lalu sekitar 110 begitu. Nah, itu kan artinya sebetulnya sedikit sekali perempuan yang menjadi korban sebetulnya, begitu. Ya Prof, dari banyak hal-hal, apa sih faktor utama yang melatar belakangi terjadinya fenomena ini? Apakah karena kemerosotan moral, apakah karena himpitan ekonomi, atau mungkin kebencian, Prof? Saya kira tidak ya. Kenapa? Karena sebetulnya dalam teori kriminologi itu ada beberapa jenis kejahatan yang memang berhempitan, dekat ya. Contoh misalnya ketika seorang wanita diperkosa, mohon maaf, lalu umumnya kemudian diakhiri dengan pembunuhan. Setelah pembunuhan maka kemudian dilanjutkan lagi dengan perampokan atas harta bendanya. Jadi dekat-dekat tuh, gitu ya. Maka memang menyadari bahwa wanita itu sasaran dari multiple victimization atau multi-victimisasi berkali-kali, maka memang wanita yang memang perlu diminta untuk extra alert ya, extra hati-hati gitu. Masalahnya tadi wanita juga kemudian dengan sadar masuk dalam situasi yang high risk. Mohon maaf misalnya tadi terlibat dalam konteks open BO, tidak mengenal siapa pelakunya, lalu kemudian berinteraksi berdua. Nah, banyak hal bisa terjadi tuh, demikian. Apakah karena memang ada kesempatan dan juga peluang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini juga semakin lebar, Prof, terjadinya adanya pembunuhan yang menyasar kaum perempuan? Tentu, itu resep lama itu, kesempatan dan peluang. Tapi juga ada lagi yang ketiga, yakni bahwa kesempatan dan peluang itu diciptakan, dikonstruk gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai konteks wanita yang dibunuh di hotel dan kemudian dibuang, itu kan sebetulnya si wanita yang juga kemudian boleh dibilang berpartisipasi ya, aktif dalam situasi yang mengakibatkan dirinya menjadi korban. Nah, membuat lalu sang laki-laki, sang pria, sang pelaku ini kemudian ngamuk, emosional dan membunuh dia. Jadi dengan kata lain, tentu dalam hal ini korban biar bagaimanapun harus dibela, harus didukung. Tapi juga di pihak lain, dalam satu kejahatan yang interaktif ya, di mana pelaku dan korban sebetulnya saling berinteraksi, maka sebetulnya juga dunia dewasa ini membuat wanita juga berkontribusi pada situasi yang menjadikan dirinya sebagai korban. Demikian.
Iya, tadi Prof sempat menyebutkan dan juga menyinggung terkait dengan data BPS. Prof, ternyata memang di tahun 2023 data ini mengalami peningkatan khususnya untuk pembunuhan ini. Mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi? Jangan juga lupa bahwa sebetulnya pada saat 2021, 2002 pada saat era pandemi itu kita mengalami penurunan yang luar biasa dari semua jenis kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan. Kenapa? Karena orang menghindari kontak dengan orang lain, menghindari tempat-tempat umum, menghindari berpergian, dan itu lalu berkorelasi juga dengan rendahnya jumlah wanita yang menjadi korban. Nah, barulah kemudian pada 2023 ketika kondisi kembali normal, maka kemudian kembali normal lagi. Jadi jangan lalu hanya melihat pada naiknya, tapi sebetulnya kalau lihat dari kecenderungannya sebetulnya kita kembali pada situasi normal, di mana dengan angka 120-30 juta orang wanita di Indonesia, maka angka gitu menurut saya atau menurut secara agregat ya tidak mengkhawatirkan sih, demikian. Iya, Prof, kalau tadi kita menyinggung juga Anda katakan bahwa beberapa kasus pembunuhan terhadap wanita ini berkaitan juga dengan prostitusi seperti itu. Nah, kalau sudah menyangkut hal ini, Prof, perlindungan yang diberikan bagaimana? Karena ini kan satu prostitusi, satu lagi ada kasus pembunuhan. Ya, tentu kita mesti bagi dua nih, ya, bahwa prostitusi demikian juga hal-hal lain yang seringkali menyebabkan wanita menjadi korban ya, terlibat dalam praktek narkotika, lalu mengkonsumsi alkohol. Itu semua adalah tindakan-tindakan orang dewasa, tindakan-tindakan yang fully konsensius, artinya dia sendiri tahu apa yang dilakukannya dan tahu apa yang menjadi akibatnya, gitu. Nah, tetapi toh dalam hal ini negara dan kita semua tidak lepas tangan, tetap saja dalam hal ini kemudian semacam penyuluhan itu lebih banyak diberikan kepada wanita loh, jangan salah gitu ya. Nah, begitu kemudian lalu wanita menjadi korban, maka tentu perlu diberikan satu perlindungan yang lebih cepat ya, khususnya ketika wanitanya selamat, misalnya dalam bentuk adanya rumah-rumah aman, adanya konselor yang memberikan semacam pendampingan terhadap kemungkinan trauma dari sang korban gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi fatalitas yang dialami, apakah kemudian korban itu misalnya meninggal, saya kira itu amat tergantung pada interaksi antara pelaku dan korban itu sendiri, begitu. Tapi kalau kita lihat dari segi aturan, Prof, sebenarnya di negara kita ini sudah bisa membackup semua itu tidak melihat apakah dia prostitusi atau bagaimana untuk dapat melindungi kekerasan terhadap perempuan. Sebetulnya undang-undang di Indonesia itu pro wanita sebetulnya. Kalau dilihat dari konteks korban pada umumnya ya. Kalau kita bicara mengenai undang-undang tidak pidana kekerasan seksual misalnya, itu amat pro wanita sebetulnya. Jadi kalau kita bicara mengenai isinya misalnya, maka tatapan mata saja kalau itu kemudian dipersepsi sebagai tidak nyaman bagi sang wanita, maka sudah cukup membuat yang wanita bisa melapor kepada kepolisian. Jadi memang keras ya gitu. Nah, tinggal kemudian dua hal. Pertama, mereka-mereka yang kemudian berpotensi sebagai pelaku, yakni para pria ini, itu menyadari nggak situasi itu. Yang kedua, kalau misalnya sang wanita kemudian melakukan pengaduan kepada kepolisian, kepolisiannya itu responsif nggak gitu ya? Karena selama masih birokratis, kemudian juga agak bias gender, maka tentu walaupun undang-undangnya sudah bagus, tapi kemudian lalu pada tingkat kenyataan, pada tingkat praktik, lalu bisa saja wanita merasa terdiskriminasi. Prof, tapi kalau misalnya kita melihat fenomena akhir-akhir ini, kasusnya semakin sadis. Bagaimana Prof melihat fenomena yang terjadi saat ini? Tidak juga, karena sebetulnya kalau dilihat dari spektrum yang 20-30 tahun, maka mutilasi itu terjadi terus-terusan, dan mutilasi yang terjadi pada kasus ini misalnya, pada kasus terakhir ini di Ciamis ya kalau nggak salah, itu bukan yang pertama dan bukan yang paling sadis juga gitu ya. Cuma memang pada kasus ini pelakunya mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau biasanya pelaku mutilasi itu melakukan mutilasi dalam rangka menyembunyikan identitas. Ada indikasi pelakunya mengalami gangguan jiwa, tapi kalau secara umum ada kasus mutilasi lainnya di Indonesia di mana perempuan menjadi korban, apa yang mendasari seseorang itu bisa sampai tega melakukan mutilasi terhadap korbannya? Sebetulnya mutilasi kalau dilihat dari sekitar 250 kasus yang saya amati, itu sebetulnya perbuatan yang kalkulatif itu, ya. Jadi dia memilih, dia punya dua opsi. Ketika dia bunuh korbannya, tentu dalam hal ini mengapa dibunuh, tentu ada konteksnya ya. Maka ada dua pertimbangan, dia yang lari, atau dia tidak usah lari, tapi korbannya yang dia rusak, dia mutilasi, dia buang-buang bagian tubuhnya secara berbeda-beda. Maka kemudian dia bisa bisa hidup seperti biasa gitu. Nah, itu yang kemudian jadi opsi ketika mereka melakukan mutilasi. Dan sepanjang kemudian ada lokasi yang convenient,
ada tempat yang ada peturasannya, ada air mengalir, demikian juga ada waktu yang cukup, maka itu yang kemudian bisa dilakukan dalam bentuk tadi pemotongan-pemotongan apa yang kita sebut sebagai mutilasi itu, gitu. Nah, jangan juga lupa bahwa sebetulnya korban mutilasi tidak hanya wanita loh, tapi juga ada anak-anak dan juga ada pria. Tapi memang benar bahwa ketika bicara mengenai konteks yang bersifat hubungan personal, maka memang wanita yang menjadi korban, khususnya tadi karena dia memiliki kelemahan dari segi fisik, dari segi persepsi dan juga dari segi relasional. Begitu. Ketika pelaku ternyata mengidap gangguan jiwa, untuk penanganan hukumnya bagaimana ya, Prof? Ya tentu setelah mengalami proses eksaminasi ya, yang thorough ya, yang dalam gitu, dengan konteks psikiatrik, maka kepada yang bersangkutan bisa saja kemudian dikenakan pasal 44 KUHP tentang kejiwaan, di mana yang bersangkutan kemudian tidak menjalani pidana, tapi lalu dimasukkan dalam rumah sakit, ya, rumah sakit jiwa dan disembuhkan di sana. Jadi dia dibebaskan dari tanggung jawab pidana karena dia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Nah ini juga lalu jadi soal nih, ketika keluarga merasa, wah ini kok sudah anggota keluarga saya meninggal, dimutilasi pula, tapi kemudian lalu pelaku tidak mendapatkan semacam sanksi pidana gitu ya. Nah saya kira itu sudah masuk dalam spektrum yang lain, yakni ketika seorang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak bisa dipidana karena tadi tidak sadar akan perbuatannya. Oke. Prof tadi sebutkan bahwa untuk kasus mutilasi ini rata-rata orangnya kalkulatif. Tapi kalau misal dilihat dari segi pelaku, kita kembali ke mayoritas korban belakangan ini perempuan. Itu mengapa? Apakah karena memang perempuan dipandang lebih mudah untuk dilakukan kekerasan seperti itu atau bagaimana? Betul sekali. Jadi kita bicara mengenai hubungan antar personal ya, yang memang yang mudah untuk kemudian sang pelaku ini, khususnya pria ya, mengalahkan ya, melakukan satu tindakan kekerasan yang lalu kemudian mengakibatkan knockout ya, langsung pingsan dan kemudian setelah itu dibunuh begitu. Nah ini juga lalu membuat kita perlu mengingatkan pada sebuah wanita untuk tidak membuat diri kita masuk dalam situasi seperti itu. Jadi dalam dunia kriminologi itu ada semacam teori untuk hati-hati, dengan satu call ya, atau semacam peringatan kepada wanita untuk hati-hati dalam rangka masuk dalam situasi seperti itu, di mana kita berdua dengan orang lain yang tidak kita kenal, karena dengan begitu lalu apapun bisa terjadi. Begitu. Nah, agar wanita tidak masuk dalam kondisi seperti itu, ada kedekatan intim yang mengakibatkan adanya potensi pembunuhan, siapa yang harus melihat dan juga memperhatikan hal tersebut, Prof? Ya harus diakui juga bahwa ada pekerjaan-pekerjaan ya, ada kegiatan yang dilakukan oleh wanita terutama, yang lalu kemudian menuntut untuk berada dalam situasi intim itu, gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai konteks prostitusi, maka tentu kan situasinya seperti itu. Nah ini kemudian diakali ya, dalam tanda kutip diakali kalau kita bicara mengenai praktek di tempat lain, untuk misalnya praktek prostitusi yang terdaftar, praktek prostitusi yang diadakan di rumah, di tempat yang ada penjagaannya. Dengan kata lain, betapapun pria itu dengan wanita itu berada pada situasi berdua, tapi tetap ada yang mengawasi. Nah itu adalah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan di Indonesia. Prof, kalau tadi Anda katakan sebenarnya undang-undang Indonesia ini sudah lebih cenderung pro terhadap perempuan, namun kenyataannya masih saja terjadi kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan. Apakah artinya memang dibutuhkan undang-undang lainnya lebih lanjut untuk bisa mengcover segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ini, Prof? Jadi undang-undang yang tadi saya katakan itu lebih konteksnya adalah pada penegakan hukumnya. Jadi begitu ada orang yang melakukan kekerasan pada wanita, misalnya kekerasan domestik ya, maka lalu kemudian hukum sudah bisa masuk. Tapi dalam rangka pencegahan terkait dengan tidak dilakukannya kekerasan domestik misalnya, itu amat tergantung pada sang pria, pada sang pasangan gitu. Dia ngerti nggak dengan hukum itu? Dia berhitung nggak bahwa kalau dia pukul pasangannya, dia bisa kena 5 tahun gitu. Nah kalau kemudian emosi sudah di kepala gitu ya, lalu dia melihat sang istri sebagai sang saktinju gitu ya, maka tentu dia nggak lagi berpikir tentang beratnya sanksi yang akan diterima gitu ya. Jadi dengan kata lain, edukasi perlu kita berikan kepada semua orang. Sejauh ini sebetulnya menurut saya sudah ya, para suami itu diberikan semacam edukasi. Namun sekali lagi ada saja situasi yang menjadikan banyak pria itu lalu kemudian lepas kontrol, antara lain soal alkohol, narkotika, pornografi, emosi, yang kemudian lalu menjadikan dia melihat pasangannya
sebagai tadi ya, sebagai sangsak hidup ya, untuk kemudian dia pukuli lalu kemudian dimutilasi. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Kita sama-sama berharap supaya perempuan juga ke depannya lebih waspada ya Prof, untuk menghadapi dan juga lebih peka terhadap situasi sekitar untuk mencegah potensi adanya kekerasan, dalam hal ini juga pembunuhan ke depannya. Terima kasih Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.